Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman subscriber, semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Oke, kali ini admin mau memberikan tip bagaimana cara mengoperasikan jackhammer yang baik supaya awet dan tidak mudah mengalami kerusakan atau trouble. Oke, sebelumnya kita langsung aja tanpa basa-basi. Untuk jackhammer yang akan mulai mengerjakan proyek di lokasi, sebaiknya kita cek dulu di bagian spool. Spool bisa juga arang atau karbon brush. Seperti apa penampakannya? Ini dia. Nah, ini pemirsa, teman-teman subscriber. Jadi sini ada garis pengaman menandakan bahwa, atau garis pembatas menandakan bahwa batas habisnya karbon brush ini sampai garis ini. Kalau bisa sih sebelum garis ini, melewati garis ini, sebelumnya gitu, berapa mili lah sebelum melewati garis harus sudah ganti. Kenapa? Untuk menjaga keamanan daripada angkernya sendiri, gitu teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan nyawa juga untuk jackhammer. Yang pertama dicek ininya ya. Kalau mau ngerjain project ya minimal yang panjang lah, yang baru gitu, atau yang masih bagus. Ini harganya gak mahal kok, cuma 45.000 paling kalau yang bagus ya, yang asli ya. Bahkan ada yang lebih dari itu, harganya bisa ratusan juga mungkin. Tapi Erwin pakai yang kisaran sekitar itulah, 40-an atau 25 ke atas juga boleh. Yang penting kualitasnya bagus lah. Kemudian yang kedua, kalian cek oli. Nah ini nih, oli kelihatan. Ini kan ada kontrol oli kelihatan. Oil choke cap. Nah ini nih, kalian bisa cek di sini. Tapi diperhatikan oli jangan sampai kering ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Untuk apa? Untuk menghindari slip. Jadi di saat gesekan piston berlangsung, kalau oli tidak menyuplai di saat gesekan berlangsung, maka seal piston itu akan robek, rusak, aus, melar dan sebagainya. Gitu. Jadi oli itu bisa kelihatan tuh, miring-miring aja gini. Nah, penuhkan. Kalau bisa dipenuhin. Kemudian untuk buka oli jangan buka di sini ya. Erwin ingetin jangan pernah buka oli di bagian kunci L ini, karena dikhawatirkan akan membuat packingnya robek nih, packing perkat samping ini. Kalau udah robek dia akan remes, bakal bocor. Jadi dianjurkan bukanya lewat sini. Biasanya dikasih kuncinya. Jadi teman-teman, diusahakan untuk buka ini harus pakai kuncinya. Kalau nggak ada kuncinya yang pas, pakai kunci Inggris. Itu, nah ini dia. Biasanya kalau teman-teman beli jackhammer, biasanya suka dapat ininya nih. Nah ini khusus kunci buat buka oli ini. Nah dia pas ya. Oh, tinggal buka tutup aja. Ini nggak boleh dibuka ini, ya. Ingat ya, jangan boleh dibuka. Nah kemudian yang ketiga, ini udah selesai nih. Udah selesai nih, yang perlu dicek hanya ini sama oli aja. Yang ketiga, dalam pengoperasian jackhammer di sini kadang-kadang di luar sana masih banyak yang keliru. Sekalipun jackhammer baru, itu pengalaman admin, banyak sekali masalah di lapangan. Kenapa? Karena kelalaian daripada pengguna atau siapa operatornya sendiri, begitulah. Nah, jadi pada saat mengoperasikan jackhammer itu posisi juga mempengaruhi gitu, atau enggak gini aja lah, di saat mesin over atau head panas, dia bisa merasakan nanti kalau panas di sini atau di sini nih. Tapi biasanya di sini nih utamakan, karena ada putaran angker di sini atau armatur, dia bisa menghasilkan panas sampai merambat ke bagian bodi di sini. Jadi kalau udah panas, diusahakan berhenti kurang lebih 15 menit sampai kembali dingin. Kenapa? Karena untuk menjaga bagian komponen yang lain gitu loh. Apa yang bikin bisa merusak itu?
Nah ini dia nih, karbonnya sendiri, karbon brush sendiri. Nah ini karbon brush itu ada ada 3 komponen. Satu arangnya, yang kedua pernya, yang ketiga di tengah itu serabut atau kawatnya. Ini admin sering kali nemuin di lapangan kalau trouble itu putus, entah pernya yang putus atau talinya itu yang panjang itu kan serabut tuh, putus. Kok bisa putus? Ya bisa karena pada saat jackhammer digeber terus, putaran terus, ini akan memerah, dia menghantarkan panas dia. Ini akan merah seperti bara api, akan memerah. Kalau udah merah itu biasanya dia putus. Belum lagi goncangan yang dihasilkan oleh jackhammer sendiri di saat gobokan berlangsung gitu. Ini kerusakan kalau misalkan jackhammer overhead terlalu panas, masih digeber terus. Kita tahu, gak bisa pungkiri di lokasi itu memang kita kejar-kejaran sama waktu. Oke lah, kita menghargai itu, memaklumi itu. Tapi kalau saran admin, lebih baik diperhatikan juga kondisi mesin. Kalau mesin sudah mati, itu bakal berantakan semua gitu. Kalau nggak beli lagi ya harus sewa lagi gitu kan. Harus sewa atau harus nuker unit. Kalau untuk nyewa tempat begitulah, butuh waktu berapa jam mungkin kalau untuk nukerin unit trouble gitu kan. Yang kedua, ini dia kerusakan yang sering terjadi karena overhead. Ini apa ini? Ini namanya switch on off. Ini switch on off dibuat dari plastik gitu. Di dalamnya itu ada bagian saklar juga, dia dari plastik kecil dia. Kalau udah panas, dia ikut panas juga dia ini. Ikut panas, ini nih bagian timah ini kalau udah panas sama. Mungkin bisa jadi dia memerah juga, kurang tahu lah. Kalau merah gak mungkin ya, mungkin panas aja lah gitu. Nah kalau udah panas, si permukaan plastik ini dia bakal meleleh. Udah meleleh, dia tidak bisa menghantarkan kalor lagi gitu, harus sisik lagi gitu. Memang sepele sekali gitu loh teman-teman. Saya kira semua jackhammer sama, mau tipe BTEC, AL, Hitachi dan lain sebagainya sama. Yang penting dia jackhammer listrik itu sama. Dia kalau udah panas butuh waktu istirahat gitu. Apalagi pekerjaannya yang non-stop siang malam. Wah itu udah pasti sering kali terjadi. Nah, itu. Oke, ini dua ini yang komponen ini yang sering rusak. Yang ketiga, kalau overhead itu di stator. Stator itu dia punya kawat 2 untuk nyambungkan ke kabel utama ini nih, sama ke switch. Itu biasanya dia juga rentan ngelupas. Nah, jarang kalau di lokasi itu trouble, biasanya jackhammer suka nyetrum. Oh, kenapa nih sih jackhammer saya nyetrum gitu. Nah, itu akibat daripada overhead juga. Oke, sedikit tips saat gobokan berlangsung. Ini kalau teman-teman nemu gobokan tebalnya segini, nah cara boboknya begini. Sedikit-sedikit aja teman-teman. Jadi agak miringkan sedikit boleh, nanti dia lepas. Jangan ditancepin begini ya. Yang nancep begini jangan, samping-samping aja, dikit-dikit, ngilang-ngilang nggak apa-apa sini. Ini kalau dapat permukaan sini gini nih. Oke, kalau tebal begini, lebar, tebalnya juga segini lah, sama. Ngoboknya sampingnya aja dulu gini, dikit-dikit, jangan langsung dihantam di tengah sini. Itu ngebuang tenaga jackhammer, bikin cepat panas. Jadi kalau bisa, ini juga pisaunya nanti yang pipi yang gepeng ya. Jadi sedikit aja, tak gitu bubuknya. Itu tip dari admin. Oke, itu aja sih yang mau admin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah di lain kesempatan admin balas. Oke, gitu aja. Untuk dukungan jangan lupa di subscribe ya, di like dan subscribe silakan.
Terima kasih banyak, semoga sukses selalu buat teman-teman dimanapun berada. Admin akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.